SMP Citra Kasih Tangerang adalah sekolah yang bukan hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran dasar, melainkan mengajarkan juga pentingnya membaca. Ini adalah perpustakaan yang ada di sekolah kami. Walaupun perpustakaan kami tidak besar, tetapi perpustakaan ini memiliki buku yang lengkap. Bukan hanya buku pelajaran, melainkan di perpustakaan ini memiliki banyak sekali buku yang beragam, seperti buku cerita, novel, kitab suci, dan masih banyak lagi. Selain perpustakaan, di kelas kami juga memiliki pojok baca, yang dimana seringkali kami gunakan untuk membaca. Karena di pojok baca kami banyak juga buku yang beragam. Bolehkah saya wawancara Anda? Boleh dong. Oke, soal pertama, mengapa kita harus mempunyai sifat kegemaran membaca? Agar kita dapat berguna di masa depan. Oke, soal kedua, apa manfaat dari sifat kegemaran membaca? Kita dapat mengetahui informasi-informasi yang banyak di luar sana. Terus soal ketiga, jika orang di sekitar kakak malas membaca, Menegurnya agar tidak bermalas-malasan membaca. oke Kak, terima kasih. Boleh gak saya membaca dari Bapak? Boleh, silakan. Kenapa kita harus memiliki sikap gemar membaca? Kenapa kita harus memiliki sikap gemar membaca? Manusia itu punya akal dan pikiran, dia akan selalu berkembang. Tanpa adanya membaca, maka kemampuan dia sebagai manusia biasanya tidak akan maksimal. Dan membaca itu adalah cara kita untuk melihat dunia yang luas, ya. Salah satunya dengan media buku. Sekarang banyak, bukan hanya buku. Artinya penting karena itu sebagai bekal hidup manusia untuk menjalani aktivitasnya pasti harus punya kemampuan membaca atau gemar membaca. Manfaat apa yang kita dapatkan setelah membaca? Manfaatnya kita jadi tahu apa yang kita nggak tahu, jadi tahu. Setelah kamu membaca, kamu bisa tahu apa yang kamu cari. Ketika kamu membaca, jadi tahu kan? Terus sederhananya seperti itu. Lebih bagus lagi ketika kita sudah membaca, manfaatnya kita akan punya kayak memperkaya kosakata kita. Jadi dengan membaca kosakata kita akan bertambah. Hasanah berpikir kita akan luas. Jadi manfaatnya banyak. Apa tanggapan Bapak ketika orang di sekitar Bapak malas membaca? Kita ajak diskusi aja dulu. Dengan cara kita mengajak diskusi, ngobrol dengan topik yang kita arahkan sendiri tanpa mungkin disadari, bahkan dengan situasi yang ada, itu membuat lawan bicara kita sebetulnya sedang membaca kita, mendengar kita. Kita membaca itu kan bukan cuma melihat, tapi kita mendengar apa yang dibacakan oleh isi hati kita kan. Kan kita melihat itu bukan cuma melihat aja, kita mendengar isi hati kita ketika kita membacakan di dalam hati, atau kita bicara ngobrol, itu sebetulnya lawan bicara sedang membaca kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan itu sedang dibaca sebetulnya. Jadi dengan cara diskusi itu mendorong orang untuk membaca. Kayak misalkan nih hari ini namanya Sumpah Pemuda. Kalau ditanya apa enggak Sumpah Pemuda? Apa enggak Sumpah Pemuda? Enggak kan? Kenapa enggak hafal? Karena tidak membaca. Ya. Kalau sudah membaca minimal hafal. Minimal dia hafal. Kalau dia sudah hafal, dia akan tergerak untuk memahami.
bisa untuk memahami ya. Kalau sudah hafal bisa diarahkan untuk memahami. Oke. Apa lagi? Masih Pak, atas waktunya. Oh deh. Masih. Oke, sudah selesai. Siang Pak, boleh Siang. saya wawancara Bapak? Boleh, boleh. Silakan. Apa yang Bapak ketahui tentang bulan bahasa? Bulan bahasa. Bulan bahasa itu adalah suatu peringatan dan juga satu momen yang di dalamnya ada kegiatan untuk membuat rakyat Indonesia itu tahu tentang kekayaan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Terus apa yang Bapak ketahui tentang Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah satu momen, satu ikrar yang menyatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu kami Indonesia, kemudian kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, kemudian putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda itu adalah bentuk perjuangan para pemuda-pemuda untuk mengangkat harkat martabat hidup orang Indonesia asli atau pribumi atau rakyat Indonesia pada saat itu yang berada pada ketertindasan. Lalu apa hubungannya Pak? Hubungannya dengan Hubungan bulan bahasa dengan Sumpah Pemuda? oke, bicara bulan bahasa, di mana kenapa kok di bulan Oktober gitu ya? Karena bulan bahasa ini juga baru diperingati sekitar tahun 80-an gitu. Dan ditepati dengan momen Sumpah Pemuda di bulan Oktober. Karena di dalam ikrar Sumpah Pemuda itu ada satu ikrar yang mengatakan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan. Artinya bahasa persatuan di situ adalah bahasa Indonesia, gitu ya, yang harus dijunjung tinggi ketika orang Indonesia yang punya logat dan bahasa daerah masing-masing ketika bertemu dengan orang Indonesia dari daerah lain, misalkan dari Jawa ketemu sama Sumatera, ketemu dengan Sunda, ketemu dengan Kalimantan gitu ya, itu dia akan menyatu ketika adanya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu dijunjung ketika perbedaan bahasa dari setiap daerah itu bertemu.